Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Novitasari dari T-Bio 5A akan menjelaskan materi fisiologi tumbuhan tentang tanah. Nah, untuk materi pertama yaitu kita akan membahas tentang struktur dan tekstur tanah. Tekstur tanah adalah keadaan tanah yang menunjukkan kasar atau halusnya tanah tersebut. Kasar atau halusnya suatu tanah itu dapat kita rasakan dengan menggunakan jari kita sendiri. Klasifikasi tekstur tanah itu terbagi menjadi 3, yang pertama adalah pasir, liat, dan debu atau endapan. Yang pertama adalah pasir. Pasir itu dia memiliki ciri-ciri kasar ketika dipegang, berbutir, tidak lengket, dan tidak dihias jika dibentuk bola atau gulungan. Liat itu memiliki ciri-ciri terasa berat, halus, sangat lengket, dan dapat dibentuk bola dengan baik. Terakhir itu adalah debu atau endapan. Debu atau endapan memiliki ciri-ciri seperti berikut. Itu adalah terasa tidak kasar, masih terasa berbutir, dan agak melekat serta dapat dibentuk bola atau tegak. Yang kedua itu adalah struktur tanah. Struktur tanah merupakan sifat fisik tanah yang menggambarkan susunan ruangan partikel-partikel tanah yang bergabung satu dengan yang lainnya membentuk agregat dari hasil proses pedogenesis. Nah, struktur tanah ini dia berhubungan dengan cara di mana partikel pasir, debu, dan liat relatif disusun satu sama lainnya. Ada beberapa macam dari struktur tanah. Yang pertama itu adalah struktur tanah berbutir atau disebut juga dengan granular. Ciri-cirinya adalah agregatnya tidak membulat, biasanya diameternya tidak lebih dari 2 cm, dan umumnya terdapat pada horizon A yang dalam keadaan lepas disebut crumbs. Yang kedua itu adalah kubus atau blocky. Nah, ciri-cirinya adalah dia berbentuk jika sumber horizontal sama dengan sumbu vertikal. Yang ketiga itu adalah lempeng atau platy. Bentuk sumbunya lebih panjang dari sumbu vertikal. Bentuk sumbu horizontalnya lebih panjang dari sumbu vertikalnya. Selanjutnya adalah prisma. Bentuknya jika sumbu vertikal lebih panjang daripada sumbu horizontal. Struktur dan tekstur tanah ini dia akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Struktur tanah yang remah atau ringan itu pada umumnya akan menghasilkan laju pertumbuhan tanaman yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur tanah yang padat. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu adalah mengenai air tanah. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 mengenai sumber daya air, mendefinisikan bahwa air tanah itu adalah air yang terdapat di bawah lapisan batuan di bawah permukaan tanah. Fungsi dari air tanah yaitu adalah yang pertama sebagai pembangkit listrik. Nah, di mana contohnya itu adalah pada sungai bawah tanah di daerah Kars, Gembong Selatan yang memanfaatkan aliran air bawah tanah untuk listrik mandiri. Selanjutnya, air tanah itu dia juga berfungsi untuk memenuhi berbagai keperluan rumah tangga seperti mandi, menyuci, memasak, dan minum. Nah, yang ketiga itu adalah irigasi pertanian. Nah, di mana pada sawah petani yang letaknya jauh dari sumber air akan membuat sumur bor untuk mencukupi berbagai kebutuhan air tanaman pertanian. Yang selanjutnya itu adalah untuk memenuhi berbagai kebutuhan industri yang memerlukan air dalam proses produksi. Selanjutnya, air tanah berwujud sungai itu akan menjadi lokasi penelitian alami mengenai sistem hidrologi, biota, dan sebagainya. Dan yang terakhir, air tanah yang berada dalam gua bawah tanah dapat dikembangkan menjadi objek-objek wisata. Apa saja kandungan dari air tanah? Nah, yang pertama itu adalah unsur utama air tanah yang memiliki kandungan seperti kalsium, natrium, magnesium, sulfat, klorida, silika, dan bikarbonat. Nah, yang kedua itu adalah unsur sekunder air tanah yang memiliki kandungan seperti besi, strontium, kalium, karbonat, nitrat, boron, dan fluorida. Nah, yang ketiga itu adalah unsur minor air tanah yang memiliki kandungan berupa aluminium, atimon, arsen, tembaga, dan sebagainya. Dan kandungan air tanah yang terakhir yaitu adalah unsur langka air tanah yang memiliki kandungan seperti berilium, bismut, cerium, emas, indium, dan sebagainya.
Jenis-jenis dari air tanah. Air tanah berdasarkan letaknya itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu adalah air tanah freatik dan yang kedua itu adalah air tanah dalam. Nah, di mana air tanah freatik ini merupakan air tanah yang letaknya dekat dengan permukaan tanah dan berada di atas lapisan kedap air. Contohnya itu adalah air sumur. Nah, yang kedua, untuk air tanah dalam itu merupakan air tanah yang terletak di antara lapisan akuifer dan batuan yang kedap air. Barusan itu adalah pembagian air tanah berdasarkan letaknya. Nah, sekarang pembagian letak air tanah berdasarkan dari asalnya. Nah, terbagi tiga, yaitu ada air tanah meteorit, air tanah baru, dan air konat. Air tanah meteorit itu adalah air tanah yang berasal dari proses presipitasi awan yang tercampur dengan debu meteorit yang mengalami kondensasi. Yang kedua itu adalah air tanah baru yang merupakan air tanah yang berasal dari dalam bumi karena adanya instruksi magma. Yang ketiga itu adalah air konat yang merupakan air tanah yang terkurung pada lapisan batuan purba. Materi yang ketiga itu adalah tanah sebagai nutrisi tanaman. Kenapa tanah dikatakan sebagai nutrisi tanaman? Karena pada tanah itu menyediakan kebutuhan primer tanaman seperti air, udara, dan unsur hara. Dan selanjutnya, tanah juga menyediakan kebutuhan sekunder tanaman seperti zat pemacu tumbuh, hormon, asam organik, antibiotik, dan toksin anti hama, dan enzim yang dapat meningkatkan kesediaan hara.